Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik tentang dihapuskannya presidensial threshold atau ambang batas pemilihan presiden. Ini menjadi berita yang cukup besar karena MK sudah memutuskan bahwa pencalonan presiden nanti di pemilu yang berikutnya itu tidak lagi menggunakan ambang batas 20% jumlah kursi di DPR atau 25% jumlah suara, tapi sekarang semua partai bisa mencalonkan. Apa dampaknya? Apa ini demokrasi yang lebih maju atau seperti apa? Kita akan mewawancarai Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Bapak Sekawati Lanang Perbawo, yang sekarang sudah menyandang gelar guru besar atau profesor. Dan ini menariknya khususnya di bidang hukum pemilu. Nah, ini sangat berkaitan sekali. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Dekan. Swastiastu, Bali Winata dan Bali TV. Ya. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat. Berkat Winata, Bali TV kita juga bisa mencapai guru besar. Ya, sudah guru besar ya sekarang ya? Terima kasih juga seluruh masyarakat dan teman-teman yang ikut membantu dalam proses ini, termasuk di media, teman-teman di fakultas, direktorat, dan teman-teman yang lain yang di luar Bali. Karena untuk menjadi itu kan prosesnya panjang. Jadi dari pengabdian, penelitian, pengajaran, itu semua harus memenuhi syarat angka-angka kredit lah. Ya. Ini guru besar hukum pemilu, bidang pemilu. Ya, spesifikasinya seperti apa itu sekarang? Ya, spesifikasinya memang karena tulisan dan buku-buku saya termasuk riset itu lebih banyak ke pemilu. Selain karena pernah jadi KPU juga, kemudian juga sering berkecimpung dialog dengan Bali Winata juga tentang pemilu. Kemudian juga pengabdiannya ke teman-teman KPU Bawaslu sering ngasih materi juga di situ. Dokumen-dokumen yang menguatkan untuk menjadi guru besar itu lebih banyak ke pemilu. Jadi terima kasih sekali lagi dukungan semuanya, karena berkat teman-teman semua saya terutama bisa seperti sekarang. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pemilu ini kan banyak hal yang kemudian ada perkembangan terakhir, Mahkamah Konstitusi menghapus presidensial threshold atau ambang batas. Kalau sebagai guru besar ya sekarang, gimana melihatnya keputusan ini? Ya, sama aja lah, sama aja boleh. Gimana Prof? Ya, saya panggil Prof sekarang ini. Ini kan masalah yang yang sudah umum, mungkin udah berkali-kali digugat. Di pemilu itu ada ambang batas pencalonan presiden, ambang batas yang namanya presiden threshold, ambang batas untuk menjadi pemilu, ambang batas untuk parlemen electoral threshold, ambang batas untuk pemilu, ambang batas untuk menjadi parlemen threshold. Jadi semua ambang batas ini kan namanya ambang batas membatasi. Artinya di dalam pemilu ada pembatasan juga untuk bisa mencalonkan, untuk bisa jadi parlemen, untuk bisa jadi pemilu, termasuk dan lain sebagainya. Nah, ini konsep ini kan artinya biar tidak semua mungkin bisa masuk, tetapi ada kualifikasi. Tetapi dalam demokrasi betul bahwa makin sedikit ambang batas makin bagus secara kuantitatif. Demokrasi secara kuantitatif, kalau dia makin banyak yang mencalonkan makin bagus. Tetapi demokrasi kan tidak menghitung jumlah saja, tapi kualitatifnya juga harus ada. Contoh, bila nanti partai politik, ini kan yang partai politik yang boleh mencalonkan presiden adalah yang ikut pemilu atau yang mendapatkan kursi. Nah, itu persoalannya. Kalau dia ikut pemilu boleh mencalonkan atau yang mendapatkan kursi. Nah, semua ini tergantung dari nanti putusan dari undang-undang atau DPR dan presiden nanti untuk menerjemahkan terhadap persoalannya. Kualitasnya adalah apakah partai politik yang muncul ini betul-betul kepentingan ideologi kepentingan masyarakat, ideologi kepentingan berbagai problem-problem di negara. Contoh misalnya partai politik karena muncul persoalan buruh, berarti ideologi buruh. Ideologi nasionalisme kepentingan bangsa, ideologi lingkungan di luar tentang bagaimana perjuangan terhadap lingkungan dan membatasi pembangunan yang merusak lingkungan. Kan itu penting partai politik. Secara kualitas kalau itu muncul bagus, tetapi kebalikannya secara kualitas menjadi menurun bila partai politik yang muncul
lebih pada orang-orang yang punya uang, yang dalam tanda kutip untuk memproteksi usahanya. Jadi mereka bikin partai, punya usaha, artinya untuk proteksi ini. Apalagi, maaf, dalam tanda kutip, partai yang korup atau pengusaha yang korup, pengusaha yang hitam untuk melindungi. Berarti kan secara kualitas kita menurun, walaupun banyak partainya, tetapi partai hanya boleh mendirikan atau yang punya uang. Itu problem sudah, berarti kan kualitas demokrasi ini mengarah kepada kapitalisme atau yang punya uang yang bisa bikin partai. Sedangkan begitu dia bikin partai, tujuannya mencalonkan calon ini apabila menang atau nanti koalisi untuk melindungi usahanya. Menurut saya ini yang kurang baik dalam segi kualitas. Lebih baik partai yang muncul dalam perjuangan ideologi. Jelas dia platformnya, misalnya buruh maka itunya gerakan. Kemudian untuk lingkungan ini gitu. Coba kita lihat sekarang partai yang muncul rata-rata semua nasionalis. Tetapi kita tidak bisa membedakan yang mana perjuangan nasionalis bentuk apa, ini perlindungan kepada rakyat apanya. Kulturnya kah, budayanya dan sebagainya. Jadi itu problem juga ya. Itu problem juga. Partai-partai politik ini juga nggak jelas di Indonesia ini seperti apa. Semua nasionalis. Semua nasionalis. Ideologinya. Makanya kalau misalnya dipandang bahwa demokrasi itu adalah makin banyak mencalonkan makin demokratis, belum tentu. Ya. Kalau hanya dilihat kuantitas, kan harus dilihat juga partai yang mencalonkan ini model apa nih. Ya. Tapi kalau keputusan MK ini berarti baru keputusan MK harus diterjemahkan dulu dalam undang-undang. Ya, terus ada merubah undang-undang dulu gitu ya. Undang-undang pemilihan presiden harus diubah. Tentu kan itu di pemilu itu ada syarat pencalonan, partai politik yang mencalonkan dan ada syarat calon. Nah, menurut syarat calon ini kan harus juga ada perubahan-perubahan terkait dengan usia umur yang kemarin kan juga harus ada penyesuaian nanti oleh yang berwenang membuat undang-undang adalah DPR dan Presiden. Kalau demikian misalnya kan kembali nanti kepada keputusan DPR dan pemerintah karena undang-undangnya harus direvisi dan segala macam. Nah, menurut Prof, gimana idealnya kalau ini ambang batasnya dihilangkan, gimana sebaiknya supaya pemilu kita tidak hanya kuantitas ngomongnya, tapi juga kualitas. Jadi orang yang muncul nanti memang betul-betul seorang calon presiden yang memang layak lah. Yeah. Gimana batasan-batasannya harusnya dilakukan? Sebetulnya kan semua dalam demokrasi itu tergantung masyarakat, tergantung juga aturannya, tergantung juga siapa pelaksana-pelaksananya. Nah, dari sisi masyarakat kan sudah sering memberikan masukan. Jangankan kita berbicara tentang banyaknya calon. Kemarin yang koalisi saja, coba kemarin pemilihan presiden waktu zamannya Prabowo Ganjar dengan siapa namanya? Anies. Padahal ini kan mereka udah berdengar platform, sudah saling serang. Tapi begitu dia menang, udah semua langsung cair, langsung berbalik. Seolah-olah maksud saya, masyarakat yang selama ini memandang saya harus memilih karena programnya ini, saya harus memilih karena program ini. Begitu selesai, tanpa nanya ke masyarakat, mereka langsung berkoalisi atau mengambil peran seperti bagi-bagi kue gitu kan. Nah, bagi saya, menurut saya itu juga tidak baik ya dipertontonkan. Ada jeda mungkin dulu kan, menang misalnya Pak Prabowo, ada jeda dulu mereka untuk kunjungan dulu ke masyarakatnya bagaimana menanyakan. Langsung seret, langsung gitu kan. Langsung semua berkoalisi gitu ya. Nah, kayak gitu kan tidak menarik. Demokrasinya ya kepentingan mengejar kekuasaan itu. Coba bayangkan sekarang, metode mini itu terjadi di 2029 dengan banyak partai. Dengan banyak calon presiden. Akhirnya nanti juga sama kan? Ketika menang ini, seret, langsung yang itu tidak ada pembatasan apa-apa, begitu menang lagi sehari dua harinya langsung koalisi yang kalah masuk. Kan menurut saya nggak ini ya, apa perjuangan terus platform yang menyamakan. Ya sudah kalau gitu ngapain kita kompetisi, giliran aja besok partai ini presidennya ini kan enak gitu. Daripada kita kompetisi tahu-tahu mereka juga koalisi. Udah giliran. Itu artinya bisa dikatakan sebenarnya penghapusan presidensial threshold ini belum ada jaminan bahwa demokrasi kita akan lebih bagus. Belum tentu. Ya. Nah, karena saya bilang itu baru sisi aturan bagus. Harus nanti eksponennya juga penting, pelaku-pelakunya terakhir masyarakatnya. Kan ini tiga hal yang harus saling menunjang. Kalau aturannya begitu, kemudian pelakunya masih bagi-bagi kue, terus bagi-bagi hasil aja, ya sudah.
kan nggak juga ini, apalagi masyarakatnya mohon maaf banyak, mungkin sedikit mungkin banyak. Ya sudah, kalau dapat bansos, sudah dapat apa namanya sekarang bantuan, udah kita pilih. Ya berarti demokrasi kita sebansos, apa namanya sesak semen itu kan, jembatan dan sebagainya. Sebegitu jadinya gitu kan. Itu agak susah juga kita berharap pemilu demokrasi. Apalagi uang 200-300 ribu, ya berarti segitulah demokrasi. Tapi saya bukan pesimis. Demokrasi ini by proses. Bahwa sekarang masih begitu prosesnya. Sebagai akademisi kan mengingatkan, yuk kita maju lagi selangkah, yuk kita mengingatkan lagi selangkah kan gitu. Tapi optimis ya, demokrasi kita bahwa proses akan lebih bagus lagi, Prof, ke depan. Harusnya lebih bagus lagi. Dan itu kan tidak hanya bisa di kampus kita ya. Kita minta kepada masyarakat untuk tetap, apalagi sekarang generasi Z dan milenial ini makin banyak. Beliau saya yakin mereka ini tidak hanya mikirkan untuk kepentingan bansos dan uang, mereka sudah mulai terbuka. Kemudian juga partisipasi yang lainnya juga penting, tidak hanya di kampus, mungkin dari partai politik, dari media, sama-sama kita untuk memberikan input dalam demokrasi ini kan bagaimana mengelaborasi kepentingan masyarakat dan tetap ada kontrol. Karena demokrasi tanpa kontrol itu juga jadi sewenang-wenang. Maka tetap media, kita kampus yang selalu memberikan semacam ya mungkin informasi ya. Informasi yang dari sisi berbeda tentunya dari kepentingan partai politik yang tujuannya memang untuk kekuasaan, tapi sisi dari kampus juga dari segi pemahaman informasi yang dapat dengan memperbandingkan di tempat lain dan sebagainya, itu jadi penting juga. Oke, closing statement dari Prof. Silakan. Apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan presidensial threshold ini, kemudian penghapusannya, kemudian kaitannya dengan kualitas demokrasi. Kita ngomongin kualitasnya. Apa yang Prof ingin sampaikan? Harapan. Ya, saya pikir seluruh masyarakat baik Bali maupun di luar untuk membuat demokrasi lebih baik, maka kita harus bersama-sama membangunnya. Tidak hanya aturannya, dari aturan penting, tapi seluruh eksponen juga harus berpikiran untuk semuanya memperbaiki, termasuk masyarakat. Mungkin lebih nanti ke depan dalam pemilu depan itu berkurang lah dari segi mungkin karena bantuan, karena money politik, karena bansos, tapi betul-betul melihat figurnya ke depan dan programnya untuk kepentingan masyarakat dan ideologi untuk kepentingan bangsa. Saya pikir itu ya. Oke, terima kasih Prof atas waktunya dan memberikan kita gambaran tentang ini baru aturan awal yang ada penghapusan, harus ada aturan lagi ya, undang-undangnya dirubah. Tapi apa yang penting adalah bagaimana merubah sebenarnya pola pikir kita ya tentang demokrasi supaya lebih bagus lagi. Karena kalau kitanya yang masih belum dewasa, masyarakatnya yang belum dewasa, apapun aturan yang coba untuk mendewasakan atau memperbaiki demokrasi mungkin itu akan menemui jalan buntu. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.